KPK kembali menyita mobil mewah milik Immanuel Ebenezer dari rumah dinas Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Selain itu, penyidik juga menyita belasan unit ponsel. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menggeledah rumah dinas mantan Wamenakar Immanuel Ebenezer. Rumah yang digeledah terletak di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Dari hasil penggeledahan, KPK menyita 1 unit mobil minibus mewah yang biasa digunakan oleh Noel. Tak hanya itu, penyidik juga menyita barang elektronik dan 4 ponsel yang ditemukan di plafon rumah Noel. Mobil mewah berwarna hitam itu diduga terkait dengan kasus korupsi sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Noel. Geledah rumah Noel Ebenezer. Benar, jadi pasca dilakukan kegiatan tangkap tangan pada pekan kemarin, penyidik kemudian bergerak cepat untuk melakukan penggeledahan di beberapa titik lokasi. Dan hari ini tim melakukan penggeledahan di salah satu rumah di wilayah Pancoran, yaitu rumah saudara IEG. Dari penggeledahan itu, tim mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan juga aset dalam bentuk kendaraan bermotor roda 4. Dan hari ini juga langsung dibawa oleh penyidik ke K4. Mas, barang elektroniknya kalau boleh tahu apa, Mas? Di antaranya handphone. Jadi ada 4 unit handphone yang diamankan oleh penyidik. Kalau boleh tahu? Itu milik IEG, Mas? Diduga, jadi nanti kita akan buka tentunya isinya. Mas, kabarnya ponsel yang ditemukan itu disembunyikan di salah satu ruangan atau plafon dari rumah tersebut. Apa benar, Mas? Ya, penyidik menemukan 4 handphone di plafon rumah yang bersangkutan. Nanti kami akan tanyakan tentunya ya dalam proses pemeriksaan apakah memang sengaja disembunyikan atau memang menaruh handphonenya di plafon. Ya, tentu nanti dalam proses pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menanggapi santai permintaan amnesti dari mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Menurut Yusril, permintaan amnesti tersebut belum dibahas tingkat Presiden Prabowo Subianto. Yusril enggan mengomentari lebih jauh permintaan amnesti dari Noel tersebut. Sementara KPK meyakini Presiden Prabowo Subianto tidak akan memberikan amnesti untuk Noel. Sebelumnya Noel berharap mendapatkan amnesti dari Prabowo setelah ditetapkan sebagai tersangka pengurusan K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Tapi beliau sendiri mengatakan mau minta amnesti. Tapi setahu saya sampai hari ini belum proses itu, belum ada permintaannya juga, mungkin belum ada dan juga belum pernah dibahas seperti itu. Tapi Bapak, menurut hukum itu apakah seseorang boleh mengajukan amnesti dan dikabulkan oleh Presiden atau itu emang hak Presiden saja? Saya belum bisa menjawab pertanyaan itu. KPK merespon mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang meminta pengampunan atau amnesti kepada Presiden Prabowo Subianto usai ditetapkan sebagai tersangka terkait pemerasan sertifikasi K3. KPK meminta Noel tidak sedikit-sedikit meminta pengampunan. Komisi Pemberantasan Korupsi meminta kepada mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer untuk tidak meminta amnesti kepada Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, tidak memungkiri pemberian amnesti merupakan hak prerogatif Presiden, namun ia meminta kepada Noel untuk tetap mengikuti proses penyidikan terlebih dahulu. Selain itu, juru bicara KPK juga menegaskan bahwa esensi penegakan hukum adalah pemberian efek jera kepada para pelaku agar tercapainya keadilan di masyarakat. Kita pahami amnesti itu kan hak prerogatif Presiden ya. Meski demikian, ya sebaiknya kepada yang bersangkutan tidak sedikit-sedikit minta amnesti begitu ya. Jadi kita ikuti saja dulu proses penyidikannya. Ini kan masih
panjang ya, karena kan ini baru dilakukan kegiatan tangkap tangan, nanti kita lakukan pemeriksaan terhadap para pihak, baik para tersangka, para saksi ataupun pihak-pihak lainnya, untuk didalami keterangan-keterangannya sehingga informasi-informasi ini menjadi lengkap dalam proses. Diketahui Immanuel Ebenezer terjaring operasi tangkap tangan dan ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan pada pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja di Kementerian Ketenagakerjaan. Immanuel disebut telah menerima aliran dana sebesar 3 miliar rupiah dari total pemerasan dan atau gratifikasi senilai 81 miliar rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. KPK merilis hasil operasi tangkap tangan yang menjerat Wamenakar Emmanuel Ebenezer. Noel yang mengenakan rompi oranye tak kuasa menahan air mata di hadapan awak media. KPK menetapkan Wamen Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer alias Noel sebagai tersangka kasus pemerasan pada pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel ditetapkan sebagai tersangka bersama 10 orang lainnya. Mereka merupakan pihak yang terjaring operasi tangkap tangan. Saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Noel turun dari ruang penyidik bersama 10 tersangka lainnya dengan tangan di borgol. Noel masih melemparkan senyum dan sesekali mengacungkan jempol dan mengepalkan tangan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan Noel mendapatkan aliran dana sebesar 3 miliar rupiah. Aliran uang ini bersumber dari pemerasan terhadap pihak yang melakukan pengurusan sertifikat K3 di Kemenaker yang totalnya mencapai 81 miliar rupiah. Setio mengatakan Noel telah mengetahui praktik pemerasan di Kemenaker, namun ia membiarkan dengan meminta jatah dari pemerasan tersebut. Para buruh harus mengeluarkan biaya lebih untuk mendapatkan sertifikat K3 karena adanya pemerasan ini. Biayanya mencapai 2 kali lipat dari gaji para buruh. Pemerasan ini telah terjadi sejak periode sebelumnya atau tepatnya pada 2019 hingga saat ini. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN per bulan Januari 2025, Immanuel Ebenezer memiliki tanah dan bangunan senilai 12,14 miliar rupiah, alat transportasi senilai 3,33 miliar rupiah, harta bergerak lain senilai 109 juta rupiah. Sementara untuk kas dan setara kas sebesar 2,02 miliar rupiah. Total kekayaan Immanuel Ebenezer mencapai 17,62 miliar rupiah. Pasca jadi tersangka, Emmanuel Ebenezer dipecat oleh Presiden Prabowo Subianto. Tak hanya dicopot dari jabatannya sebagai Wamenaker, Noel juga dipecat dari Partai Gerindra. Buntut kasus korupsi yang menjerat Immanuel Ebenezer, Presiden Prabowo Subianto memecat Noel dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Pemecatan itu dilakukan Prabowo usai KPK menetapkan Noel sebagai tersangka kasus korupsi dan pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Bapak Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Tak hanya dipecat dari jabatannya sebagai Wakil Menteri, Noel juga dipecat dari Partai Gerindra. Sekjen Partai Gerindra Sugiono memastikan akan segera mencabut kartu tanda anggota Gerindra milik Noel karena status hukum Noel sebagai tersangka kasus korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Emmanuel Ebenezer dikenal sebagai relawan Joko Widodo. Saat menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Noel galak dan kerap marah pada perusahaan bandel. Emmanuel Ebenezer dikenal sebagai relawan sejak era Presiden ke-7 Joko Widodo. Kemudian ia dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sejak 21 Oktober 2024 sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.
Sebagai wakil menteri, Noel kerap melakukan sidak di lapangan. Berbagai perusahaan ia datangi, bahkan ia sering marah pada perusahaan yang kedapatan menahan ijazah para karyawannya. Siapa yang maksa kamu? Siapa yang maksa? Ujung kurang aja begitu ya, ngomong paksa. Sabar ya. Bilang paksa, siapa yang maksa kamu? Aduh, saya tadi kita bilang telepon. Kayak apaan aja kita? Kasih aja nomornya di sini, kita nggak maksa. Sekarang kita mau konfirmasi. Iya. Maksa kamu ngomongnya. Sama nih kayak Surabaya nih, konyolnya nih. Selain pernah menjadi relawan, Noel juga pernah menjadi seorang pengemudi ojek online. Bahkan, ia juga kerap mangkal di kawasan Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat untuk mendapatkan orderan. Tim Liputan iNews melaporkan.